血が見たいと言ってたな。忍法非暴死。Kita gas tipis-tipis ya kawan-kawan. Kita akan membahas beberapa poin penting tentang anime yang digarap oleh studio MAPPA berjudul Hell's Paradise atau Jikokuraku. Dibuat oleh seorang mangaka bernama Yuji Kaiku dan dirilis pada April 2023. Menceritakan perjalanan mantan shinobi bernama Gabimaru yang pergi ke sebuah pulau misterius untuk mencari ramuan keabadian. Poin pertama, latar belakang. Pada akhir zaman Edo, ada seorang shinobi terbaik di Jepang, yakni Gabimaru. Dia menjadi buronan setelah berniat kabur dari desanya yang membuatnya menjadi terpidana mati. Terdapat juga terpidana dengan berbagai macam kasus berat lainnya. Kesogunan Tokugawa memerintahkan mereka semua untuk mencari ramuan keabadian yang disebut sebagai Tan, dengan imbalan kebebasan serta pembersihan nama baik mereka. Hal ini menjadi satu-satunya cara untuk Gabimaru terbebas dari hukuman serta menjalani kehidupan normal bersama istrinya. Mereka akan ditemani oleh 10 orang Yamada Asaemon sebagai pengawal, yang bila mana mereka tidak menjalankan misi tersebut, maka seorang Asaemon akan langsung mengeksekusi mereka. Poin kedua, latar tempat. Lokasi ramuan keabadian berada di Pulau Shinsenkyo. Pulau tersebut sangat berbahaya karena sebelumnya Shogun memerintahkan sejumlah 60 orang, tapi hanya 1 orang yang kembali dari pulau tersebut dengan wujud seperti ini. Pulau Shinsenkyo terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama Eishu, yakni pantai dan hutan di mana tempat para monster berada. Yang kedua, Hojo, sebagai desa mati yang dulunya menjadi tempat tinggal penduduk asli pulau ini. Yang ketiga, Horai, berpusat di tengah pulau menjadi istana para Tensen dan di mana Tan atau ramuan keabadian berada. Poin ketiga, kita bahas karakter yang ada. Para kriminal bersama Asaemon pengawalnya. Moromakia si pendawa sesat dikawal oleh Genji. Akaginu si pelacur kanibal dikawal oleh Shion, Horubo sang pengkhotbah maut belum tahu dengan siapa, Nuruke dari Sanka dikawal oleh Tenza, Keun si pemburu pedang dikawal oleh Kisho, Keisu Yuzuriha dikawal oleh Senta, Tamiya Gantetsu sang pedang naga dikawal oleh Fuji, Aza Chobe sang raja bandi dikawal oleh Toma, Gabimaru si hampa dikawal oleh Sakiri, dan Rokurota si bocah raksasa Bizen dikawal oleh Eisen sang Asaemon peringkat pertama. Lalu ada juga 7 makhluk Tensen. Yang pertama bernama Jufa, yang kedua Taofa, yang ketiga Sujin, yang keempat Rien, yang kelima Mudan, yang keenam Ran, dan yang ketujuh Guifa. Season 1 berfokus pada 2 orang Tensen, yaitu Sujin yang sempat bertarung melawan Tenza, Shion, dan Gabimaru. Lalu Mudan yang berhasil dikalahkan oleh Sakiri, Shion, dan Nurukai di akhir season pertama. Tensen kerap kali disebut sebagai dewa yang mengatur hukum di Pulau Shinsenkyo. Mereka semua mengkonsumsi Tan demi memperpanjang usia. Para Tensen mempunyai kemampuan khusus memutar yin dan yang dalam tubuh mereka, sehingga mereka bisa menjadi seorang laki-laki dan berubah wujud ke seorang perempuan. Tensen juga dapat berubah menjadi monster tumbuhan yang disebut dengan wujud Kishikai, yang setiap Tensen mempunyai kemampuan khusus masing-masing ketika berada dalam wujud ini. Seperti Sujin mempunyai kemampuan serangan petir, sedangkan Mudan mempunyai kemampuan serangan seperti laser. Saya jelaskan juga makhluk aneh ini. Makhluk aneh ini disebut dengan Shoshin atau produk gagal dalam uji coba para Tensen. Mereka adalah sekumpulan monster yang tidak memiliki akal dan ditempatkan di Eishu. Jadi ketika ada orang asing datang, mereka akan berhadapan langsung dengan Shoshin ini. Doshin atau 3 orang pertapa yang wujudnya manusia, setengah hewan. Mereka mampu mengendalikan para Shoshin serta mendapat perintah langsung oleh para Tensen. Para Doshin hanya memiliki energi yang membuat mereka membutuhkan energi yin dari makhluk lain untuk melakukan berbagai macam pelatihan. Lalu ada juga
karakter yang bernama Mei. Awalnya Mei berada bersama para Tencent, tapi Mei hanya memiliki energi Yin, maka dia diharuskan berpasangan dengan Doshin 3 pertapa tadi untuk setiap pelatihan yang ada. Tapi Mei memilih kabur ke daerah Hojo dan hidup bersama Hoko, manusia pohon terakhir yang ada di pulau tersebut. Poin keempat, kekuatan misterius. Tencent menggunakan energi Tao, energi kehidupan yang memungkinkan mereka memperkuat tenaga fisik serta daya serang. Tao ini dapat dipelajari oleh seluruh manusia dengan cara memutar yin dan yang dalam tubuh mereka, atau dalam Buddhisme disebut sebagai jalan tengah. Tencent juga sebagai makhluk yang abadi dengan rutin mengkonsumsi Tan. Tan merupakan hasil penelitian oleh para Tencent yang dibuat dengan tubuh dan energi hidup manusia lain sebagai bahan pokok utamanya. Jadi Tan bukan produk alami, tapi merupakan rekayasa alkimia, genetik, energi mistis, dan lain sebagainya yang mengorbankan orang lain untuk menyerap daya hidup mereka. Dijelaskan juga bahwa tidak sembarang manusia itu dapat mengkonsumsi Tan. Mengkonsumsi Tan tanpa pelatihan khusus dapat membuat manusia biasa berubah menjadi pohon atau bahkan menyebabkan kematian. Tao terdapat pada seluruh makhluk hidup, berpusat pada tanden yang lokasinya berada di sekitar pusar. Tao mempunyai komponen dasar yaitu yin dan yang. Energi Tao hanya bisa dimanifestasikan dan digunakan seseorang ketika mereka mencapai titik keseimbangan pada jiwa mereka. Dalam pertempuran, Tao dapat dimanipulasi dan menghasilkan kemampuan khusus seperti energi petir, peluru udara, serangan laser, atau bahkan menyembunyikan kehadiran penggunanya. Lalu pelatihan para Tencent. Pertama, Doin, itu melibatkan pelatihan fisik yang bertujuan meningkatkan sirkulasi Tao. Yang kedua, Taisoku, pelatihan teknik pernafasan. Yang ketiga, Suitsu yang dilakukan dengan meditasi. Yang keempat, Suten, pelatihan untuk memahami pola anatomi tubuh dan organ dalam, sehingga Tencent dapat lebih memahami bagaimana caranya mereka untuk meregenerasi anggota tubuh yang rusak ataupun hancur. Yang kelima, Bojojutsu yang dilakukan dengan melibatkan 2 orang. Konsepnya memutar energi yin dan yang. Jadi kalau dibahas ini akan lebih tabu ya nantinya ya. Ya kurang lebih begitulah. Poin kelima, alur cerita singkat. Tipis-tipis ya kawan, sedikit saya abaikan kejadian yang tidak membahas alur utama, jadi biar teman-teman sekalian penasaran dan nonton animenya. Jadi gini, 10 orang terpidana bersama 10 orang Asaemon berangkat menuju pulau Shinsenkyo. Sebagian dari mereka sudah saling membunuh bahkan ketika belum sampai di pulau. Mereka melakukan itu untuk mengurangi persaingan yang ada. Bahkan ada terpidana yang membunuh Asaemon, padahal syarat kebebasan mereka adalah membawa Tan serta Asaemon pendamping mereka dengan selamat. Belum ada sehari setelah kedatangan mereka semua, Keiun si pemburu pedang terbunuh oleh Gabimaru. Horubo si pengkhotbah maut dikalahkan oleh Azachobe. Akaginu si pelacur kanibal dibunuh oleh Shion karena telah merayunya. Moromakia dijebak Yuzuriha guna mencari informasi di pulau misterius ini. Eizen Asaemon peringkat pertama dibunuh oleh Rokurota. Kiso terbunuh oleh monster laut saat perjalanan pulang. Yuzuriha dan Gabimaru sepakat untuk bekerja sama dalam mencari Tan, diikuti pengawal mereka yaitu Sagiri, Senta, dan Genji. Di hari kedua, Tenza, Shion, dan Nuruge terdesak melawan Zujin, seorang Tencent yang belum mereka ketahui kekuatan misterius apa yang Tencent gunakan. Tenza mengorbankan diri agar Shion dan Nuruge dapat selamat. Lalu Genji diserang oleh Rokurota dan terbunuh. Walaupun amat kesulitan, Gabimaru dan Sagiri berhasil mengalahkan Rokurota. Setelah mengalahkan Rokurota, mereka semua menelusuri lebih dalam pulau tersebut sampai akhirnya bertemu dengan Mei dan Hoko. Di sini Hoko menjelaskan secara rinci misteri pulau Shinsenkyo. Setelah mengetahui semua rahasia tentang pulau ini, Gabimaru berangkat sendirian menuju Horai dan bertemu dengan Zujin, seorang Tencent yang membunuh Tenza. Terjadi pertemuan sengit di antara mereka sampai memaksa Zujin menggunakan wujud Kishikai.
Saat dalam kondisi sekarat, Mei tiba-tiba datang dan menyelamatkan Gabimaru. しかしたら Sagiri yang khawatir terhadap Gabimaru mengajak Senta dan Yuzuriha untuk mencarinya, diikuti Hoko yang berniat mencari Mei. Saat tiba di gerbang Horai, mereka disambut salah seorang Tensen bernama Mudan. Sempat kewalahan, tapi mereka bertiga mampu mengalahkan Mudan dan memaksanya menggunakan mode Kishikai. 忍法仙山口 トリハどうすればもう一度こんな怪物と戦うの Sialnya, Senta terkena serangan dan membuatnya ditumbuhi bunga misterius seperti ini. Tiba-tiba Sion datang bersama Nurugai. Mereka semua melawan Mudan yang telah berubah menjadi monster bunga. Senta mengatakan bahwa kelemahan bunga terletak pada ovarium, yaitu kelopak bunganya. Sion pun berhasil menebasnya dan membuat Mudan lenyap dari dunia. リエンに教えてあげたいな。1000年待ったよ。ありがとう。 Poin ke-6, plot twist dan penutup. Di awal cerita dijelaskan bahwa kepala desa Shinobi Iwagakure memiliki ilmu kebal dan abadi. Tapi Yuzuriha membantah bahwa bisa saja itu hanya sebuah genjutsu yang dibuat sebagai doktrin agar shinobi yang lain tidak mau melawannya. Perlu kita ingat, motivasi Gabimaru adalah mendapat kebebasan dan hidup damai bersama istrinya. Yuzuriha mengatakan bahwa bisa saja itu juga sebuah genjutsu, karena untuk menjalankan misi mustahil atau misi bunuh diri seperti ini, seseorang membutuhkan motivasi yang begitu kuat. Sebagai penutup, kami simpulkan bahwa sebenarnya ramuan keabadian itu tidak ada. Semisal ada, apakah Tan dapat dikonsumsi oleh Shogun? Lalu bagaimana nasib Gabimaru saat menyadari bahwa istrinya hanyalah sebuah genjutsu? Mungkin akan dijelaskan di season selanjutnya. Jika ada kurangnya, mohon ditambahi. Jika ada lebihnya, mohon dikembalikan. Sekian dan terima kasih telah bersama Bahas 2D.